وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته لا إله dan di Madinah, serta free pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat, free kota Taif, dan free hotel transit. Baik, teman-teman media, fotografer, kita abadikan dulu momen yang luar biasa ini. Inilah penyerahan miniatur pesawat Garuda Indonesia sebagai pertanda kerjasama launching Umrah Premium Tazkiyatur dan Garuda Indonesia. Boleh tepuk tangan yang meriah. Baik, foto bersama kami undang dari mitra perbankan dan dari asuransi untuk bersama-sama kita berfoto bersama Presiden Direktur. Baik, kami undang juga dari Bank Muamalat, Asuransi Cup Syariah, Asuransi Askrindo Syariah, Asuransi Surit Syariah untuk berfoto bersama. Baik, kami persilahkan. Inilah launching Umrah Premium Tazkiyatur bersama Garuda Indonesia. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi. 2.500 yang hadir hari ini. Alhamdulillah. Baik, tahan dulu teman-teman media yang hadir. Tentunya kita langsung menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar, seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Untuk saat ini Garuda Indonesia resmi tentunya bersama Tazkiyatur untuk launching Umrah Premium Tazkiyatur dan Garuda Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, silakan Bapak. Iya. Alhamdulillah, inilah pertanda miniatur pesawat Garuda. Silakan Bapak Presiden Direktur untuk bisa bersama kami di atas panggung ini. Dari Bank Muamalat kami undang juga, dan tentunya dari Bapak GM karena memiliki agenda yang lain tentunya akan meninggalkan tempat ini. Dan tentunya pada kesempatan siang hari yang menyenangkan ini launching yang sangat begitu berbeda sekali, launching yang tentunya bisa memberikan banyak edukasi untuk masyarakat bahwa memilih Tazkiyatur itu adalah pilihan yang sangat tepat. Terima kasih Garuda Indonesia. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kerjasama yang baik ini. Baik, boleh di tengah. Oke. Karena sebentar akan ada gue star lagi nih. Oke. Baiklah, untuk memeriahkan dan juga tentunya memberikan semangat dalam launching Umroh Premium Tazkiyatur dan Garuda Indonesia, kita sambut, inilah dia, Dian Ekawati.
kasih. Boleh tepuk tangan dulu yang paling meriah sekali lagi. Dian Ekawati, silakan Mbak Dian. Saya mana ini? Gak apa-apa. Soalnya ini Oh iya. ini aura yang di depan panggung ini luar biasa nih semuanya. nih, ya. Semuanya Aduh, Masya Allah. ini premium semua. Premium. Premium semua nih Pak Dian. Baiklah. Boleh tepuk tangan sekali untuk Dian Ekawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kita berkumpul di hari ini, hari Rabu, Yes. tepatnya 6 Maret 2024. 2024. Ini suasananya hangat, walaupun kecil tapi berasa hangat. Nah, dan suasananya sangat premium, ya kan? Premium banget. Ya, tentu saja kita mengucapkan selamat datang di acara launching Umrah Premium Tazkiyah bersama Garuda Indonesia. Masya Allah. Bagaimana? Bagaimana? Tadi Erik, kita apa sudah kabarnya? saksikan Sehat. penyerahan. Alhamdulillah. Sehat. Iya, Sehat. Mbak Dian juga. Kemarin sebenarnya suaranya hilang, Oke. tapi pas begitu mau pas acara caleg tazkiyah langsung saya cepat sembuh lagi. Oh begitu ya. Iya. Pas caleg suaranya hilang, kembali lagi pada saat launching Umrah Premium Tazkiyah. Iya, gitu. Luar biasa ya. Oke, baik. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga Bapak Ibu sekalian yang hadir di antara kita ini tidak hanya mitra Yes. yang terbaik dimiliki oleh Tazkiyah, tapi juga ada alumni jamaah Tazkiyah. Betul, alumni Ada jamaah juga, Tazkiyah. tentu tadi ada dari Garuda dan juga pihak asuransi sudah mengikuti dari awal, dan tentunya kita merasa bersyukur pula bahwa hari ini kita mengikuti satu acara yang insya Allah ini manfaatnya luar biasa. Insya Allah. Karena Amin. masyarakat butuh sekali yang namanya kenyamanan, ketenangan dalam menjalankan ibadah. Betul? Betul. Seperti yang kita ketahui hadirin sekalian bahwa Tazkiyah itu tagline-nya sangat lekat di hati, yaitu tenang di setiap langkah. Tenang di setiap langkah. Tenang di setiap langkah. Nah tentunya hari ini kalau bicara premium, kalungnya Mbak Dian premium juga nih kayaknya ya. Tapi belum apa-apa dibanding sama Tazkiyah. Ya. Belum. Kalau ini premiumnya ya nggak seberapa. Pakainya juga saya aja yang nyaman. Tapi kalau sama Tazkiyah, insya Allah tenang, nyaman gitu. Tenang kan. dan nyaman. Oke. Tenang dalam setiap Ya. langkah. Tapi mau tanya Pak Haji apa kabar? Iya, alhamdulillah. Bapak hadirin sekalian tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Ahmad Yani Fakhrudin, Presdir PT Tazkiyah Global Mandiri, dan di samping kanan saya Oke, ini Bapak dari Bank Bank Muamalat. Muamalat. Ya. Kita berikan Tepuk aplaus tangan ya, dulu. Bank Muamalat. Luar biasa, ini menjadi mitra perbankan yang juga setia bersama Tazkiyah. Udah lama ternyata ya. Iya, lama banget Luar pastinya biasa. ya, karena Bank Muamalat itu tentunya selalu juga memberikan pelayanan maksimal untuk seluruh nasabahnya. Betul. Dan tentunya karena memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah, akhirnya Tazkiyah bekerja sama dengan Muamalat. Seperti itu. Ya, sangat langgeng. Sangat langgeng. Begitu sekali. pula hubungan baik Tazkiyah dengan jamaah itu Betul. sangat langgeng. Walaupun sudah pernah umroh haji berapa tahun yang lalu, hari ini masih banyak yang hadir. Betul. Benar nggak ibu-ibu? Benar Betul. ya bapak-bapak? Ah, betul. Dan grupnya masih ada loh. grupnya masih ada. Umrohnya 2016 masih ada grupnya sekarang. Masya Allah. Belum pernah dibubarkan. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu, bapak-bapak, alumni jamaah. Iya. Oke, baik. Tentunya pada kesempatan hari ini kita mungkin lebih santai aja karena launching ini menjadi launching yang juga menjadi salah satu ajang silaturahim untuk kita menjelang bulan suci Ramadan ini. Untuk itu kita akan langsung saja mempersilakan Presiden Direktur dari PT Tazkiyah Global Mandiri Bapak Haji Ahmad Yani Fakhrudin untuk tentunya menyampaikan beberapa launching Umroh Premium Tazkiyah Tour dan Garuda Indonesia. Tapi kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama untuk acara yang kami inisiasi pada hari ini. Tentu
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Garuda dan hari ini datang dengan full team, kepada juga teman-teman perbankan syariah dari Bank Muamalat, Bank BSI, dari Bank Danamon Syariah, dan juga mitra kita dari asuransi, para mitra kita, dan tentunya yang kami cintai, yang kami banggakan adalah para jamaah dan alumni jamaah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, bahwa tahun 2024 ini kita dari Tazkiyah melakukan banyak transformasi. Yang salah satunya itu adalah dengan membuat umrah premium. Jadi tahun ini kita dari Tazkiyah akan menghadirkan 4 brand dengan 4 perusahaan juga. Perusahaan yang menjadi holdingnya, induknya Tazkiyah, itu akan fokus di haji khusus. Dan tentang masalah haji khusus ini juga kita ada yang dikerjasamakan dengan Bank Muamalat. Itulah sebabnya kami minta kesediaan dari Bank Muamalat untuk hadir memberikan informasi dan presentasi bagaimana membantu jemaah untuk lebih cepat berangkat haji, mendapatkan nomor porsi haji khusus. Dan sebenarnya sudah berjalan lama. Dan khusus untuk umrah, itu Tazkiyah ini sendiri akan fokus ke premium, yang layanan yang maksimal, atau kalau kita di Tazkiyah mengistilahkan dengan layanan yang holistik, lengkap, menyeluruh. Jadi karena perjalanan itu sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi biaya, itu 60% biayanya itu disedot dari penerbangan. Dan kalau kita berbicara masalah pelayanan ke Tanah Suci, masalah pelayanan penerbangan, sampai saat ini Garuda masih yang terbaik. Dan olehnya itu kita memilih Garuda sebagai mitra utama kita. Dan kita juga memilih jadwal-jadwal dan rute-rute yang terbaiknya. Jadi alhamdulillah Garuda itu sudah memberikan kita bookingan sampai bulan Desember, dan itu untuk rutenya itu yang langsung ke Madinah. Dan yang kedua, kita nanti juga yang berangkat setiap hari Kamis, sehingga memungkinkan dapat 2 kali sholat Jumat, 1 kali di Madinah dan 1 kali di Mekah. Dan keunggulan Garuda juga tentunya adalah punya kelas bisnis dan first class. Jadi kalau biaya nanti mungkin antara 45 juta sampai 100 juta, tergantung nanti paket-paket yang dipilih dengan Garuda. Jadi di Garudanya mau yang ekonomi, mau yang bisnis kelas atau first class. Kita ada yang reguler yang memang sudah dapat bookingan dari Garuda, dan juga nanti kita lebih customize lagi sesuai dengan permintaan jamaahnya. Umpamanya 2 orang minta kelas bisnis dengan katakanlah hotel bintang 5 kamar Presiden Suite, kita bisa layani. Nah ini yang kita istilahkan dengan umrah premium. Kenapa? Kalau selama ini sebenarnya Tazkiyah kita ada yang bintang 5, ada yang bintang 4, ada yang bintang 3. Makanya kenapa kita membuat bulan lalu kita launching yang memang yang lebih murah lagi, yang khusus bintang 3 dan bintang 4, namanya Sim Travel. Ini nanti mitra penerbangannya itu kayak Alliance, Scoot. Dan satu brand lagi yang kita buat namanya Karunia Wisata. Ini akan fokus melayani yang hotel bintang 4 juga dan bintang 5. Kalau mitra penerbangannya itu seperti Batik Air, mungkin juga bisa dengan Etihad, Emirates. Satu travel juga nanti yang tahun 2024 kita akan launching
namanya Global Holiday yang khusus untuk perjalanan-perjalanan holiday, apakah itu domestik seperti ke Bali, ke Padang, ke mana, ataukah yang internasional ke Eropa, ke Amerika, ataukah ke Timur Tengah. Jadi kenapa kita tidak satu travel kan? Di Taskia kan boleh semua. Kenapa mesti 4 travel? Itu artinya kita, karena kalau satu travel itu kita kayak tidak fokus lagi kepada produk. Karena kalau kita fokus kepada produknya itu berarti yang banyak itu adalah kayak komoditi, di mana yang kalau produk pasti orang yang mencari siapa yang paling murah. Tapi kenapa kita buat fokus kepada membangun brand adalah karena fokus kita bukan lagi kepada produknya. Fokus kita adalah kepada pelanggannya. Siapa pelanggan kita dan bagaimana menangani mereka sesuai dengan harapannya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak inginkan. Sehingga setiap jamaah kita itu kita benar-benar mengerti siapa mereka dan bagaimana melayani mereka. Jadi kita ingin fokus kepada orangnya, bukan kemudian kami datang, oh ini barang kami yang terbaik loh dan harganya murah. Tapi kita ingin mengatakan bahwa apa yang ibu inginkan kami bisa berikan, apa yang ibu tidak inginkan kami tidak ada di kita. Jadi fokus kepada customernya, fokus kepada orangnya, bukan fokus kepada produknya. Itulah sehingga kita membuat bahwa Taskia akan punya holding dan akan membawahi 4 perusahaan dengan 4 brand. Dan ini yang kedua kita launching untuk tahun 2024 ini bersama dengan Garuda Indonesia Umrah Premium. Dan ini juga kita menjualnya sifatnya nasional. Karena salah satu lagi keunggulan Garuda adalah dia terkoneksi dengan seluruh bandara di Indonesia. Jadi umpama kita starting Jakarta, itu nanti bisa saja jamaah Taskia ada dari Makassar, ada dari Gorontalo, nanti ada dari Medan, ada dari Balikpapan, dari Surabaya, nanti ketemunya di Jakarta. Jadi brand kita ini kita bawa menjadi brand nasional dan menawarkan produk umrah premium kepada masyarakat Indonesia. Jadi premiumnya itu bukan hanya dari sisi pesawatnya, tentu juga dari sisi hotelnya. Semua menggunakan bintang 5 ataukah bintang 5 plus. Kemudian juga tentu dengan layanan-layanan yang lebih spesifik lagi, petugas-petugas, pendamping, pembimbing, tour leader yang semuanya ada standarnya yang kita istilahkan yang memang premium semua. Jadi Taskia ingin memberikan layanan yang holistik, lengkap, menyeluruh, bukan hanya memberikan fasilitas tentunya, tapi juga fokus kepada bagaimana menjaga kesehatan jamaah, bagaimana juga memberikan bimbingan yang maksimal sehingga kita bisa menghadirkan namanya layanan holistic spiritual journey. Jadi tentu hari ini hari yang berbahagia bagi kami. Hari ini bahwa kita bersama Garuda Indonesia bisa menghadirkan sebuah layanan umrah yang premium. Kemudian nanti saya terima kasih juga kepada Bang Muamalat. Kita juga ada bagaimana membantu jemaah bisa punya nomor porsi haji supaya bisa lebih cepat berangkat. Kalau untuk mendapatkan porsi haji itu membutuhkan biaya sekitar 70 juta, di Bang Muamalat cukup 5 juta sudah bisa dapatkan nomor porsi haji. Yang terakhir tentu saya dengan bangga sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya, dan tentunya kami memohon maaf kalau dalam acara ini ada keterbatasan, ada kekurangan-kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dimengerti.
Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Bung Erik Alamsyah. Yes. Maka jelaslah sudah Tazkiyah itu memiliki pembeda. Pastinya. Orang kadang-kadang sibuk mikirin produknya apa aja produknya. Tapi satu keunggulan Tazkiyah yang saya kenal dari dulu adalah mengutamakan kenyamanan bagi para jamaah. Jadi fokusnya sudah ke konsumen. Jelas, ya. Iya. Core bisnisnya udah jelas karena Iya. jadi ada empat Iya. nantinya grup dari Tazkiyah ini, Tazkiyah tersendiri maupun juga 3 brand lainnya, Sin yang juga sudah launching beberapa pekan yang lalu. Iya. Dan juga ada pokoknya ada 4 lah yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Yani Farudin selaku Presiden Direktur dari Tazkiyah. Iya. Dan tentunya bukan menjadi apa ya istilahnya, bukan travel gado-gado begitu yang campur-campur gitu kan, tapi Iya. paling tidak sudah jelas. Fokus. Kalau premium Mulai dari hotelnya, yes, kesehatannya dicek baik ya, udah dari Yang tour murah. leadernya kata Ah. Pak Haji ya, itu semuanya standarnya udah jelas. Sudah jelas. Jadi Betul. memenuhi kategori premium itu sendiri, ya Betul. kan? Nah, dalam kesempatan ini juga Mbak Dian kita ingin sampaikan bahwa untuk haji khusus Tazkiyah Tour itu harganya 13.500 US Iya. dollar. Seturan awalnya itu 4.500 US 4.500. dollar. Persyaratannya KTP, KK, foto dan BPJS, dan fasilitas haji khusus untuk Tazkiyah Tour itu ada tiket pesawat, PP, hotel bintang 5 Mekah dan Madinah, apartemen atau Iya. rumah transit, bus VIP, visa haji khusus resmi, tenda VIP Arafah Mina, dokter pendamping, city tour dan air zam. Oh, masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, Langsung mendaftar saya saja mau kak menabung lagi. Iya, menabung lagi. Sama-sama Ki. Sama-sama Ki lagi. Iya, siapa tahu ditakdirkan kita. Banyaknya main tawari kak. Iya. Ibu-ibu banyak sekali main tawari kak. Tapi kalau saya bilang Tazkiyah selalu di hati. Karena Yes. apa? Iya kan? Kenapa Tazkiyah selalu di hati? Itu tenang di setiap langkah. Karena biasa kita pergi ke satu perusahaan umroh, belum apa-apa, belum pakai apa-apa, udah dumba-dumba dulu. Kira-kira Betul. nyaman. Jadi, nah, kalau nyaman, insya Allah tenang berarti udah nyaman. Iya. Kalau nyaman itu insya Allah udah tenang. Betul. Apa-apa aja melangkah udah. Seperti tagline-nya, tenang di setiap langkah. Iya kan? Oke, selanjutnya kita mau kenalan juga nih dengan mitra perbankan Ya, satu yang sudah lama bekerja sama. Yes. Betul. Dan Beliau beliau tentunya Mbak Dian kalau bicara tentang muamalat ini tentu dengan konsep syariah yang luar biasa, betul. kekinian juga, Kekinian juga. dan juga anak-anak muda pasti tertarik Iya. ya Iya. untuk tentunya menjadi nasabah dari Bank Muamalat Makassar. Tepuk tangan dulu. Sebelum beliau ini lagi dicek-cek dulu mic-nya, saya bapak-bapak ibu sekalian jamaah, aku perhatikan kodon dari tadi ini, Iya. dari Erik Alamsyah sampai di sebelah kanan saya semua cukuran rambutnya sama. Pak Haji. Oh iya. Sama. Karena premium. Iya premium. Cukup premium begini Mbak Dian. Benar. Yang hadir ini adalah Yes. Regional Customer Manager, Betul. ya, regional untuk Sulawesi, Maluku dan Papua. Beliau hadir di sini langsung Regional Manager, Regional Consumer Manager Bank Muamalat Makassar. Bapak Zainal. Tepuk tangannya. Silakan Pak Zainal. Ya, silakan. Kalau Bapak nggak sanggup, lambaikan tangan ke kamera ya. Uka-uka dong. Oh, oke. Oke, silakan. Oke. Gimana mic-nya? Cek. Oke. Yes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu MC, Bapak MC, Pak Iya. Direktur, saya berdiri kali yang lebih Boleh lancar. silakan Bapak. Iya. Oke. Bang Muamalat gitu. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kami memperkenalkan diri, kami dari Bank Muamalat. Jadi mungkin Bapak Ibu ya, sebelumnya saya yakin dan percaya Bapak Ibu biasanya kalau udah berhaji atau umroh itu rata-rata kemudian itu rata-rata punya ATM Bank Muamalat. Kenapa? Karena kalau pakai ATM Bank Muamalat bisa tarik tunai di tanah suci. Di ATM-nya itu ada bahasa Indonesianya gitu ya. Itu only Bank Muamalat. Rupiah gitu ya. yang keluar. Di rupiah. Rupiah yang Enggak, keluar. yang keluar Oh, bahasa pakai Indonesia, Indonesia. keluarnya Tetap real. ya. Oke. Kalau rupiah keluar nggak bisa diapa-apain juga di sana. Itu Bapak Ibu Oke, sekalian. oke. Baik Bapak Ibu,
Yang kedua, kalau udah kenal bank muamalat, mungkin kenalnya kenal nama aja nih, tapi belum tahu bank muamalat itu milik siapa sih gitu ya. Kalau saya challenge si Budian tahu bank muamalat miliknya siapa? Belum ditahu. Tapi bank muamalat udah ditahu udah lama gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, bank muamalat ini sebenarnya adalah milik kita bersama. Kenapa? Karena di tahun 2020, Bapak Ibu sekalian, bank muamalat itu sudah dimiliki oleh Badan Pengelola Haji, BPKH gitu ya. Jadi saat ini bank muamalat, kalau dulu beberapa tahun yang lalu bank muamalat itu dimiliki oleh konsorsium beberapa bank syariah yang ada di Timur Tengah. Namun di tahun 2021 87,5% saham bank muamalat diambil alih oleh BPKH gitu ya. Artinya adalah ketika Bapak Ibu menjadi nasabah bank muamalat, berkontribusi di bank muamalat, insya Allah bisa berkah. Kenapa? Karena keuntungan operasional bank muamalat digunakan untuk subsidi saudara-saudara kita yang melakukan haji, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bank muamalat di tahun kemarin kita ngeluarin dividen kurang lebih di 200 miliar itu untuk subsidi haji, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi sedikit banyaknya ketika Bapak Ibu menjadi nasabah bank muamalat, insya Allah berkontribusi terhadap subsidi saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah tadi Ibu Dian sama Ibu MC setelah Pak Direktur tadi sampaikan bahwasanya Tazkiyah ini memberikan pelayanan yang premium. Tadi sempat nih dari Ibu Dian saya dengar, kalau gitu saya pengen nabung nih cepat-cepat biar segera berhaji dengan pelayanan yang premium. Saya sampaikan, Bapak Ibu nggak usah nabung. Kalau Bapak Ibu nabung, itu keburu antriannya panjang, Bapak Ibu sekalian. Nabung hari ini cukup duitnya kurang lebih 4.000 sampai 4.500 US dollar untuk daftar satu porsi haji, itu kurang lebih 60-70 juta, Budian. Gitu ya. Bapak Ibu nabung hari ini 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan, nabungnya, daftar hajinya mungkin itu 3-4 tahun kemudian, gitu ya. Bapak Ibu kalau 4 tahun kemudian daftar haji, antriannya panjang lagi tuh, gitu ya. Makanya Bank Muamalat hadir bekerja sama dengan Tazkiyah membantu para jamaah yang pengen haji segera, gitu ya. Gak usah nabung. Bulan ini pun Bapak Ibu udah bisa dapat porsi, gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah Bank Muamalat membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pemorsian. Jadi Bank Muamalat yang bayar porsinya Bapak Ibu lewat Tazkiyah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu nyicil ke Bank Muamalat, gitu ya. Jadi daftar haji dulu, baru nyeter duitnya, gitu ya. Itu bisa lebih cepat. Jangan nyeter duit dulu, nabung dulu bertahun-tahun, baru daftar haji. Itu kelamaan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang akan melaksanakan haji dengan cepat, yuk kita manfaatkan program premium dari Tazkiyah lewat pembiayaan Bank Muamalat, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mas bisa dibantu? Nah gini ya, ini salah satu programnya kita Bapak Ibu sekalian. Kalau udah kenal Bank Muamalat, tahu siapa yang punya Bank Muamalat, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian tidak ada lagi kekhawatiran untuk bertransaksi dan menjadi nasabah Bank Muamalat, gitu ya. Kami juga informasikan bahwasanya Tazkiyah ini adalah rekanannya kita yang sudah lama banget, yang setia bersama dengan Bank Muamalat. Jadi beberapa nasabah premiumnya kami ya, nasabah prioritasnya Bank Muamalat ketika ingin berhaji, itu pilihan pertama kita pasti rekomendasikan ke Tazkiyah, gitu ya. Gitu. Kalau selama ini dihandle sama ada Mas Mulyadi, Mas Mulyadi kantornya kalau nggak salah, kalau nggak di Bank Muamalat pasti sama teman-teman Tazkiyah tuh kemudian Bapak ya, gitu ya. Karena kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau haji mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, kalau kita mau berhaji saat ini, kalau reguler ya Bapak Ibu sekalian, itu kan Makassar sendiri itu ngantrinya kurang lebih 40 tahun. Jadi kalau hari ini kita udah berusia kurang lebih 40 tahun, kita daftar haji gitu ya, itu kita berangkatnya insya Allah di kurang lebih usia kita di 80 tahun, gitu ya. Nah, saya pikir kalau 80 tahun kita berhaji kurang produktif, gitu ya. Jadi harusnya kita mau beribadah dengan baik,
Yang ada di sana kita nyusahin para dokter, gitu ya, gitu. Olehnya itu Bank Muamalat hadir untuk membantu para jamaah yang ingin berhaji dengan waktu yang cepat. Insya Allah 6-7 tahun kita udah bisa berangkat haji, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita ikut program haji plus lewat tazkiyah, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Yuk, kalau acara udah selesai, segera hubungi Bank Muamalat untuk melakukan pendaftaran dan pemorsian haji. Lanjut aja, Mas. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nih hari ini ya udah tertarik mau haji 6-7 tahun kemudian dengan pelayanan yang prima, fasilitas berbintang 5 yang difasilitasi oleh Tazkiyah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bank Muamalat akan memberikan fasilitas tersebut. Caranya gimana? Kami cukup butuh 1 KTP, yang kedua NPWP, gitu ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu cukup isi form, ya, isi formnya aja, gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita akan proses. Setelah proses, Bapak Ibu akan ditelepon oleh Bank Muamalat, disampaikan bahwasanya pengajuannya Bapak Ibu sekalian udah di-approve dan Bapak Ibu udah bisa melakukan pemorsian. Nah, setelah dilakukan akad Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu cukup menyediakan, kalau di kami ya ada namanya ujroh atau ada uang jasa gitu ya, jasa awal. Aturannya di kami di 10 juta. Jadi Bapak Ibu hanya siapkan uang sebesar 10 juta rupiah. Tapi biasanya beberapa travel biasanya memberikan kerjasama gimmick ya. Kalau tadi Pak Haji nyebutnya cukup menyediain 5 juta rupiah gitu ya. Tapi ini temporary ya Bapak Ibu sekalian. Jadi idealnya adalah di 10 juta, tapi terkadang ada program temporary yang hanya menyediakan uang sebesar 5 juta rupiah. Nah, setelah Bapak Ibu sepakat dengan kami, maka Bapak Ibu keesokan harinya udah bisa melakukan pendaftaran pemorsian haji lewat Tazkiyah Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bapak Ibu sisa menanti aja, bersabar untuk menunggu keberangkatannya kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nih, kalau Bapak Ibu pengen berhaji gitu ya, program kami ini sebenarnya bisa bawa keluarga gitu ya, bisa bawa keluarga. Kami bisa biayain 1 orang itu sampai dengan 5 orang gitu ya. Jadi 1 nasabah, contoh ya, Ibu Dian boleh mendaftar di Bank Muamalat untuk menikmati fasilitas Haji Plus. Kemudian boleh gandeng 4 orang, boleh mungkin pasangan, boleh bawa orang tua, boleh bawa saudara, boleh bawa anak gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa 5 orang berangkat bersama lewat pembiayaan Bank Muamalat gitu ya. Nah, tentunya kalau ada yang bertanya, nah kalau gitu berapa dong angsurannya gitu ya? Berapa dong yang saya harus siapkan duit setiap bulan? Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pembiayaan Haji Plus ini Bapak Ibu sekalian, kita pilihannya ada 2 ya, ada 2. Yang pertama, Bapak Ibu mau jangka waktunya hanya 2 tahun boleh. Kalau mau juga 3 tahun boleh, gitu ya. Itu pilihan. Namun angsurannya akan berbeda nih. Kalau Bapak Ibu di 2 tahun, Bapak Ibu bayarnya 2,8 juta per bulan per orang. Artinya kalau 5 orang dikali 5 gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kalau mau 3 tahun itu lebih murah lagi, hanya di 2.051.000 per orang per bulan. Kalau 5 orang berangkatnya artinya dikali 5 gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ini harus dibayar kurang lebih 2-3 tahun gitu ya. Nah udah nih, udah daftar haji gitu ya, Bank Muamalat udah daftarkan dia lewat Tazkiyah Bapak Ibu sekalian, Bapak sisa ngangsur. Nah pertanyaannya, Pak, kalau kita berangkat haji itu kan bukan hanya 60 juta, harus ada nanti pelunasan gitu ya. Kalau pelunasan itu kalau dirupiahkan Bapak Ibu sekalian, koreksi kalau saya salah Pak Direktur, itu kurang lebih di 150 juta atau 160 juta gitu ya. Tadi kan udah dibayar 60 juta ya kurang lebih ya. Jadi kurang lebih nyari duit kurang lebih di 90 juta.
kalau kita mikir 90 juta ini besar nih, 90 juta gitu ya. Besar dong, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nggak usah khawatir. Kita kan nunggunya 6-7 tahun nih. Jadi Bapak Ibu ngangsur dulu cicilannya di kita kurang lebih 2,8 selama 2 tahun. Kemudian di tahun ketiga sampai tahun kelima gitu ya, kurang lebih di 3 tahun Bapak Ibu sekalian, Ibu jangan stop duitnya disisihkan yang 2,8, tapi disimpan lagi di tabungan gitu ya. Jadi 2 tahun pertama bayar angsuran, di tahun ketiga, 4, kelima 2,8 jangan stop, tetap aja disisihkan di tabungan. Bang Malat punya juga tabungan tuh ya, taruh di situ. 3 tahun Bapak Ibu nggak terasa, duit kita cukup tuh 90 juta. Cukup kan? Ya, artinya Bapak Ibu aman. 1 tahun kemudian kita udah berangkat, kita udah lunasi nih di Tazkiyah. Tapi sekalian, 1 tahunnya Bapak Ibu mau stop, jangan stop. Nabung lagi buat oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kalau saya mau bilang adalah, Bapak Ibu yang berpenghasilan, gaji itu bisa menjadi haji gitu ya. Cukup 2 juta sekian, Bapak Ibu start hari ini menabung 2.800.000 per bulan, insya Allah 6-7 tahun kita sudah berangkat haji lewat Tazkiyah dengan pelayanannya yang premium. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, secara singkatnya sih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang jelas adalah Bank Muamalat berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk Tazkiyah nih Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena kami punya beberapa nasabah prioritas ya Bapak Ibu sekalian. Yang namanya nasabah prioritas saya harus jaga dong ya. Masa iya kalau ke kantor saya layani dengan baik, ke kantor saya kasih dia minuman di ruangan yang bagus gitu ya. Kemudian kalau dia berhaji, masa iya saya mau terlantarkan? Enggak dong gitu ya. Nah, untuk menjaga itu sebagai bentuk amanah kami, komitmen kami untuk melayani nasabah ya, kami titiplah nasabah-nasabah kami ke travel yang memberikan kenyamanan terhadap nasabah kami. Travelnya adalah Tazkiyah Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan ke Bapak Ibu MC. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah dulu dong. Luar biasa penjelasannya, detail, total ya, dan tentunya kita sudah dapat banyak informasi. Jadi langsung saja, kalau berminat langsung daftar haji khusus dari Tazkiyah, dan kita tentunya bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, nyaman. Ya, betul kan? sekali. Tadi Pak Zainal gamblang sekali menjelaskan bagaimana Bank Muamalat selama ini memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi Betul. kalau kita ke daftar ke Tazkiyah, ada Bank Muamalat, hati tenang. Hati tenang. Iya. Nah, Mbak Dian, hari ini juga kita live di YouTube channel dari Tazkiyah, dan ini sudah banyak yang menyaksikan juga. Ada yang bilang, mau dong suaranya Dian Ekawati. Oke, baiklah. Kalau begitu sebelum kita tanya jawab, kalau ada yang mau ditanyakan juga, kita kembali akan mempersembahkan sebuah lagu yang sangat luar biasa dari penyanyi legend. Mbak Dian bilang kalau legend itu udah tua, aku mau dong. Oke, kalau begitu penyanyi idola Sulawesi Selatan, Dian Ekawati. Boleh tepuk tangan yang meriah. Silakan ya. Coba hadirin sekalian, di belakang pemain keyboardnya biasanya tampil karena panggungnya kecil. Tepuk tangan dulu buat sahabat saya Malik Sijaya. Sudah sering juga mengurus saya di acara Tazkiyah. Coba di ke kamar. Matamu menampaku, ala siriku dua napada bunga si baladaina aleku pada Tazkiyah. Terima kasih dan masih pokok. Tepuk tangan ya. Kita gembira dulu ya.
bisa hafal. Lagi ale udara mudani. Lagi Bu. Terima Siti dan Randa Sitoko. Silakan. Dari awal bisa hafal lagi saya ya. Masih kecil loh saya. Oh, masih kecil. Buat teman-teman juga Taskia. Kurikan janji angkari watakmu mengurangi tapi Jessica dua sendiri. Pada Mujani. Masya Allah, dari Masei Pangrana Sitopo. Sekali lagi, alemu pada Mujani terima Masei Pangrana. Halo Siripolo 2. Iya. Mbak Jenny luar Itu tahu nggak lagu itu ayo tahun berapa? tahun berapa ya? Tahun 2000. 2000. Tahun 2000 dan masih banyak yang nggak tahu. Itu lagu sudah lama ya, berarti udah 21 tahun yang lalu. Betul. Tapi alhamdulillah nggak di TikTok, di IG, di YouTube banyak sekali yang menyanyikan Tetap viral sama-sama. ya, Nah, tetap kadang-kadang pun udah lupa penyanyi aslinya siapa. Iya ya. Udah macam-macam ya. Tetapi yang Alhamdulillah penyanyi aslinya ada di sini. ada di sini pastinya. Iya, sahabatnya Taskia Tour dong, Pastinya, ya. Iya kan? Nah, untuk yang juga menyaksikan live YouTube dari Taskia, silakan disapa dulu Mbak Dian. Banyak yang mau disapa. Iya, sahabat Taskia, ini YouTube channel kesukaan saya juga. Jadi yang selalu setia menyaksikan, kita ucapkan terima kasih karena melalui channel YouTube Taskia ini kita mendapatkan banyak sekali informasi, tidak hanya seputar umroh dan haji loh, Yes. tetapi banyak sekali ilmu yang bermanfaat menurut saya ya. Pesantren Haji Indonesia Ya, loh. pesantren haji, Yes. apalagi tuh coba. Banyak konten-kontennya Iya. dengan mitra-mitra perbankan. Iya. Dan juga tentunya edukasi melaksanakan umroh dengan baik. Supaya umrohnya mabrur, haji mabrur ya. Betul. Itu konsisten. Dan dibimbing tuh dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jadi Betul. orang yang baru pemula ikut umroh, ikut haji, itu jadi benar-benar menemukan maknanya kan. Dan yang pasti YouTube channel ini bisa setiap hari ada konten-kontennya bagus-bagus ya. Di Subbreaker ya atau di Subbreaker.
subscriber. Iya, subscribernya. Iya. Yang hadir juga di sini ternyata tidak hanya alumni Jamaah Tazkiyah, tapi juga yang ingin mengenal Tazkiyah. Banyak yang penasaran kan? Yes. Iya, karena Tazkiyah ini untuk di Makassar udah bukan nama baru, Yes. udah lama. Sudah lama. Perjuangannya juga lama sekali. Betul. Jadi Teman-teman media juga yang hadir kita ucapkan terima kasih ya, yang masih setia juga untuk meliput acara kita hari ini. Nah, sekarang kita mau buka sesi tanya jawab nih, yang ingin mungkin banyak bertanya terkait dengan umroh premium Iya. Tazkiyah Tour ini. Silakan bisa langsung bertanya, maupun juga yang menyaksikan ini melalui live YouTube. Untuk saat ini silakan langsung mengetikkan pertanyaannya. Ya, ini mumpung ada Bapak Presdir Tazkiyah Global Mandiri dan juga dari Bank Muamalat Bapak Zainal ya, Iya, selaku Region Consumer Manager ya, dari kan? Bank Muamalat. Iya. Dan sebentar juga di akhir Mbak Dian akan ada presentasi juga dari Pak Adnan terkait dengan umroh premium yang hari ini kita launching. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab dulu. Yang ingin mungkin bertanya terkait dengan umroh premium ini, ada kira-kira dari teman-teman media juga boleh, silakan. Kasih Yang keluar ingin- mana nih unek-unek tak apa kita mau tanya. Betul. Mumpung ada di sini semua, silakan ibu-ibu, bapak-bapak boleh yang ingin bertanya silakan angkat Ada? tangannya. Ada yang ingin bertanya boleh. Teman-teman media juga. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Presiden Direktur dari PT Tazkiyah dan juga dari Bank Muamalat. Tapi yang menarik ini Mbak Dian tadi hanya memangkas biaya, memangkas waktu tunggu untuk haji. Nah, itu bagaimana kalau sistemnya sendiri yang mungkin sudah menunggu bertahun-tahun lama dan tiba-tiba mengalihkan ke Bank Muamalat. Iya, itu bagaimana tuh? Dijawab sekarang boleh langsung, ya? ada yang mau bertanya juga Iya. atau langsung? Sebentar ya, kita dijawab dengarkan dulu jawabannya. Pak Zainal silakan. Ya, silakan Pak Zainal. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kan sebelumnya jamaah kita banyak tuh yang daftar tunggu reguler, Yes. kita itu ribuan gitu ya, banyak jutaan gitu ya. Nah itu kalau Makassar sendiri tuh waktu tunggunya di 40 tahun gitu ya. Yes, Nah 40. gimana nih kalau seumpamanya nih Bapak Ibu yang udah ada daftar tunggu reguler ya, tapi masih lama gitu kan ya. Iya. Nah, apakah boleh kita alihkan ke Haji Plus yang insya Allah 6-7 tahun kita sudah bisa berangkat. Jadi perlu digarisbawahi dulu bahwasanya Haji reguler dan Haji Plus ini nih sama-sama diatur dan dikelola oleh Kementerian Agama gitu ya. Oke. Sama-sama gitu. Jadi kemarin ada instruksi dari kementerian bahwasanya kita nggak boleh double sekarang. Jadi kita harus batalin yang reguler, kemudian kita pindah ke Muamalat. bukan muamalat, ke Haji Haji Plus. Plus ya. Nah, Oke. Baik. Haji Plus itu bukan miliknya Bank Muamalat gitu ya. Hanya Bank Muamalat hadir untuk memberikan solusi gimana caranya Bapak Ibu bisa menikmati Haji Plus secara instan, nggak harus menabung dulu bertahun-tahun baru daftar gitu ya. Jadi Bank Muamalat hadir untuk membantu daftar dulu hari ini, kemudian besok baru nabungnya di Bank Muamalat gitu ya, kayak gitu. Iya betul. Di cancel dulu yang Di-cancel, satunya ya. Oke. baru kita daftar ke Haji Plus. Haji Plus ya. Oke, haji khususnya. Oke. Nah, baik, masih ada atau ada yang ingin bertanya mungkin sebelum kita menyaksikan atau mengikuti presentasi dari Bapak Haji Adnan Syahrudin, ada? Silakan. Dari teman-teman media mungkin yang hadir pada acara launching kita hari ini. Oke. Atau mungkin ingin bertanya secara private boleh, nggak apa-apa. Sepertinya udah hatam semua Atau ini. bertanya sama Mbak Dian, di share nomor handphonenya. Gitu ya. Luar biasa, sebenarnya udah paham sekali ya. Mudah-mudahan udah infonya tadi udah sangat gamblang ya. Mbak Dian, ada mungkin yang mau ditanyakan sama Presiden Direktur Tazkiyah ataupun dari Bank Muamalat? Kalau tadi kan persyaratannya kayaknya nggak susah ya. Apa tadi KTP, NPWP, sama isi form. Itu aja nggak ribet ternyata. Kirain apa gitu persyaratannya, ternyata cepat. Jadi Bank Muamalat ini tadi menyampaikan bahwa kita bisa menabung dicicil, ya kan?
saya perasaanku langsung saya mau pindahkan isi tabunganku deh. Oh, pindahkan isi tabungan. Mau ke bank iya. muamalat saja. Oh, boleh. Ya, karena ternyata bisa dicicil itu tadi. Ya, Yes. ya maklum saya kan pekerja seni gitu. Uangnya nggak banyak-banyak amat gitu. Enggak banyak-banyak amat. Nggak banyak-banyak amat. Ekornya yang banyak. Ya, artinya ini salah satu bentuk solusi bisa ke bank muamalat gitu Iya, loh. betul. Saya juga mau bertanya sama Bapak Haji Ahmad Yani Fahrudin terkait dengan kerjasama dengan Garuda Indonesia ini. Mungkin menjajaki kerjasama ini dari awalnya mungkin karena apa, dan juga ya selain karena semua terkoneksi di semua bandara. Itu dia yang luar biasa Garuda, dan ini plat merah gitu. Nah, apalagi nih kira Pak Haji yang membuat Tazkiyah Tour bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Tentu kalau Garuda adalah kebanggaan nasional kita, dan Garuda juga termasuk ke penerbangan secara global yang mendapatkan penghargaan dalam hal pelayanan cabin di atas pesawat yang terbaik ya. Dan tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau untuk perjalanan umrah saat ini pelayanan yang terbaik masih Garuda Indonesia yang antara yang ada ya, kalau kita mau melihat. Mungkin ada juga yang baik kayak Emirat, tapi mereka harus transit. Ada juga yang mungkin sebanding Saudi ya, tapi masih kalah dengan Garuda. Nah, yang kedua tentunya adalah koneksinya, dari berbagai daerah di Indonesia, terkoneksi dari Makassar, dari Surabaya. Itu yang membuat Garuda punya kelebihan sendiri. Jadi aksesnya ini mempermudah. Jadi kalau berangkat umroh, berangkat haji, yang datang bukan orang Makassar, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jakarta, sama Tazkiyah. Iya dong, ya. Karena Tazkiyah itu tentunya dengan umroh premium ini menghadirkan pastinya ya, kalau bicara premium ya pasti the best ya. Iya. Tapi Mara, ini mungkin mewakili juga hadirin yang saat ini bersama kita bahwa ini umroh premium itu seperti apa sih? Landingnya dari mana ke mana? Terus programnya berapa hari? Terus apa saja kelebihan-kelebihan daripada umroh premium ini? Kita udah penasaran. Bagaimana, Bung Erik? Langsung dari Pak Haji atau dari Pak Adnan? Langsung aja ya. Oke, kalau begitu. Langsung aja ya. Baik. Oh, ada yang bertanya. Wah, Silakan. ada yang bertanya. Oke, silakan Bapak. teman-teman, boleh diarahkan untuk mikrofonnya juga. Iya. Oke. Pak Adnan sebentar ya. Iya. Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini, Pak Adnan. Silakan. Nah, yang mau bertanya sepertinya sama juga rambutnya dengan narasumber di atas ya. Coba lihat itu sama premium juga kayaknya nih. Iya benar. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sehubungan dengan kegiatan umrah premium, kami dari jamaah Tazkiyah ingin bertanya kepada pimpinan atau presiden direktur daripada Tazkiyah Group bahwa untuk melengkapi dari kegiatan umrah premium, apakah boleh kita mengikuti tren yang sekarang di Arab Saudi, karena sekarang sudah mulai ada mode transportasi baru yaitu kereta api. Oleh karenanya mungkin ketika kami landing misalnya di Madinah itu tidak ada masalah, tapi kalau misalnya kita landing di Jeddah, bolehkah kami dari Jeddah untuk ke Madinah tidak menggunakan bus, tapi kami menggunakan mode transportasi kereta api? Begitu juga selanjutnya, ketika kami telah berada di Madinah, ingin ke Mekah, itu apakah boleh yang tadinya kami pergunakan adalah bus, juga kami menggunakan mode transportasi yang baru yaitu kereta api, untuk dijadikan satu paket dengan kegiatan umrah premium itu. Demikian, terima kasih. Ya maaf, dengan Bapak siapa Pak? Oh, saya Iya. Herman, Pak. Bapak Haji Herman. Tepuk tangan dulu Bapak Haji Herman. Pertanyaannya bagus sekali loh. Baik, untuk pertanyaan ini langsung dijawab. Pertanyaannya sangat premium juga ini. Iya.
Ya karena betul di sana sudah ada kereta lagi tren sekarang kan. Silakan Pak Terima kasih Basir. Pak Jerman. Ini Pak Jerman akan berangkat 24 Maret gunakan Garuda. Itu tadi pertanyaannya sangat bisa sekali. Itu terutama kalau yang program customize. Customize artinya jamaahnya yang memilih jadwal, menentukan penerbangan, kapan mau berangkat, menggunakan hotel apa, itu lebih bisa kita tangani kalau ini menggunakan kereta. Karena kalau customize itu biasanya kalau mendaftar kereta itu harus dari awal sudah punya paspor apa. Jadi kemudian sebenarnya kalau kereta api itu yang Madinah Mekah itu, orang dari Madinah mau ke Mekah atau dari Mekah mau ke Madinah itu otomatis itu melewati terminal di Jeddah. Dan terminal kereta yang di Jeddah itu adanya di kawasan Bandara Internasional Jeddah, Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi sangat memungkinkan sekali kita turun pesawat. Mungkin kita akan menyesuaikan dengan jadwal kereta, karena kalau kereta itu hampir setiap jam ada pemberangkatan. Ada. Jadi karena sebenarnya kalau yang reguler itu yang kita launching hari ini. Artinya reguler itu sudah ada tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan. Umpama yang reguler ini Garuda sudah memberikan bookingan itu, kita sudah mulai berangkat 25 Juli kalau tidak salah. Nah, kalau kita ingin menggunakan kereta, karena pokoknya kita blok 40, nanti yang 40 ini mendaftarnya itu tidak bersamaan. Sehingga untuk mendaftarkan di kereta itu agak kita ada kewalahan, karena bisa saja umpamanya yang pertama kita daftar nomor 1, nomor 2, nanti nomor 3 sudah tidak dapat di seat keretanya karena sudah diisi dengan yang lain. Jadi itu kendalanya. Tapi intinya bisa. Nah itu juga bahagian dari pelayanan, karena jarak tempuh itu bisa kita potong yang tadinya 5-6 jam menjadi 2 jam saja. Jadi kita kayak naik kereta, searching di HP, tiba-tiba udah nyampai. Jadi sangat memungkinkan sekali. Nah, maaf Pak Haji, menambah sedikit pertanyaan Pak Haji Arman. Kalau tadi kan Pak Haji menyampaikan bahwa ini customize. Kalau misalnya sampai di sana, terus tiba-tiba kita mau, saya mau naik kereta nih, nggak mau naik bus, itu gimana teknisnya itu? Pak Haji, kita nambah itu lalu gimana Bisa langsung didaftarkan. Jadi biasanya selama ini yang sudah berjalan, pokoknya sudah di sana mau naik kereta, nanti tinggal dibookingkan. gitu. Selama keretanya seatnya masih ada, Sesuai jadwalnya juga. tapi selama ini sih ada. Paling yang masalah nanti jadwal jamnya. Karena Jadwal. apalagi kalau tidak banyak ya, kalau 1, 2 sampai 10 itu biasanya selalu ada. Yang masalah itu biasanya kalau banyak. Oh iya, gitu ya. Jadi Pak Haji Arman sama feeling kita sama pertanyaannya. Jadi pada dasarnya bisa ya, Pak Haji, bisa sekali ya. Tapi harus disampaikan juga kepada pihak Tazkiyah kalau ingin melakukan transportasi kereta, begitu. Baiklah, luar biasa. Oh, ada lagi. Oke, baik. Silakan kita presentasi ya. Iya. Satu lagi silakan teman-teman, bisa diarahkan mic-nya, Pak Anwar. Iya. Silakan Pak, sebutkan nama Pak, Tabe, nama Tak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Andi Sudirman Matumemeng. Salah satu nasabah Tazkiyah. Alhamdulillah tahun 2018 saya ikut sama Tazkiyah. Kemarin juga tanggal 2 November aku juga sama Tazkiyah. Mungkin sebagai saran saja, karena dengan adanya umrah premium ini tentu pelayanan yang lebih bagus dibanding dengan reguler. Jadi pernah saya ikuti apa namanya itu setiap Kamis ya Pak ya, di acara di Sumi itu Pak ya. Santren Haji. Salah satu keunggulan adalah menyangkut masalah kesehatan. Tapi saya yakin bahwa belum maksimal.
Karena dengan adanya umrah premium ini, mungkin jemaah seharusnya, khususnya PT Taskia, ada pendampingan dokter. Karena saya sudah 2 kali ikut di Taskia, itu kebanyakan utamanya dengan jemaah yang sudah usia, itu kelelahan Pak. Bayangkan kalau misalnya kebetulan kemarin itu saya ikut sama ikut Pak ya. Kemudian itu kita naik pesawat dari Makassar ke sana, terus dari Singapura berangkat lagi ke Jeddah. Kemudian begitu tiba lagi cuma berapa menit, berangkat lagi selama 6 jam ke Madinah. Itu kelelahan. Dan itu tidak ada dokter yang tangani, ada yang sudah ada yang kasihan itu sudah tidak mampu jalan lagi karena kelelahan dan sebagainya. Dan tidak ada dokter yang mendampingi. Nah, mungkin sebagai usul kami, dengan adanya umrah premium ini bisa ada pendampingan dari kesehatan atau dokter kesehatan. Saya kira itu usulan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Andi Sudirman. Ini luar biasa ini usulan untuk bagaimana ada pendampingan dokter Pak Haji Ahmad Yani. Ya, saya rasa itu usulannya kita terima. Langsung tepuk tangan dulu Pak Haji. Luar biasa. Usulannya terima premium. Udah ada bahasa masih Pak Haji Ahmad Yani langsung terima. Ini itu sekali karena beliau selalu mengutamakan kenyamanan para jamaah gitu ya, luar biasa. Karena ini usulan yang luar biasa. Diterima dan akan dipertimbangkan. Iya. Oke. Masih ada satu di sana. Ada satu lagi luar biasa. Ini semakin mendekati ending. Cewek cantiknya. Silakan. Iya. Tapi memang kalau kita umroh dan haji itu sebenarnya bukan hanya perjalanan spiritual, tapi perjalanan fisik juga kan. Iya pastinya. Makanya mentalnya harus dipersiapkan baik-baik. Silakan Mbak. Bisa berdiri Mbak? Maaf. Tidak kelihatan. Nah begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbatas. Dengan Ina Pak dari Tribun Timur Pak. Temannya Pak Sul. Tribun Timur. Mbak Ina Iku. Dan lihat Mas Erik dari. Iya, saya tidak cantik sekali masalahnya silau men. Oke, silakan Mbak Iku. Ini Pak. Saya ini kan launching Pak ya. Iya. Biasanya kalau launching itu pasti ada promo Pak. Apa bisa dibagi nih promonya? Maksudnya promo untuk wartawan. Bukan. Oh, untuk semua. Oke, baik. Untuk orang gitu, jadi mau siapa tahu ada mau disampaikan mungkin ada promo khusus launching Pak untuk program umrohnya Bapak. Terus tadi di pemaparan itu kan ada katanya bisa nih upgrade kelas untuk pesawatnya, bisa ke bisnis, bisa di atasnya. Nah itu mengurusnya seperti apa dan apakah selama ini sudah pernah ada yang melakukan sampai ke first class mungkin Pak? Oke. Terus ketiga Pak mau bertanya soal ini kan saya baca pemerintah sudah membolehkan umroh backpacker Pak. Pemerintah Arab Saudi sudah menerima visa umroh turis. Nah menurut Bapak sendiri lebih bagusnya apa sih Pak kalau lewat travel dibanding yang Backpacker. umroh pribadi seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualku warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu yang hangat untuk teman kita dari Teman media Tribun Timur. Luar biasa Mbak Ina Maharani Iku ya. Tapi untuk teman media kalau mau dikasih promo juga biasanya Pak Haji begitu ya. Ya karena media juga mitra membantu kita mensosialisasikan ini ya kan? betul sekali. Premium. Tribun kan premium juga ya. Benar. Oke, silakan Pak Haji. Silakan Haji. Siapa yang? Jadi tadi itu yang pertama umrah backpacker. Jadi sebenarnya undang-undang kita itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan. Yang terjadi di umrah backpacker itu sebenarnya walaupun backpacker artinya umrah yang mandiri. Yang terjadi sebenarnya prakteknya adalah ada juga orang atau oknum-oknum sendiri yang mengurusi itu. Sehingga nanti karena yang mengurusi ini juga adalah yang tidak berbadan hukum, tidak ada pertanggungjawabannya dan bisa saja bermasalah. Jadi kalau umrah backpacker terus diurusi juga orang yang lain, ya mending melalui travel yang sudah dapat izin dari pemerintah sehingga pertanggungjawaban ada. Soalnya kalau umrah mandiri itu bisa saja dilakukan, artinya mandiri itu si jamaahnya sendiri itu
beli tiket sendiri, booking hotel sendiri, kemudian ambil visa sendiri. Ya masalahnya sekarang juga itu orang untuk mendapatkan visa itu belum ada yang bisa langsung dapat secara online atau ke apa, harus tetap melalui travel juga yang ada. Kemudian kalau visa turis banyak Arab Saudi kalau yang sebelum-sebelumnya adalah hanya diberikan kepada negara-negara seperti Eropa, Amerika untuk bisa mendapatkan visa turis. Jadi sebenarnya kalau visa turis itu yang dulunya itu kalau orang visa turis tidak bisa umrah. Sekarang kalau visa turis artinya kalau kenapa sekarang muncul istilah visa turis, visa umrah, karena dulu itu kalau orang umrah, visa umrah itu hanya berlaku di Arab Saudi, hanya Madinah, Makkah, Jeddah saja, tidak boleh keluar dari luar daerah itu. Tapi dulu kalau visa turis, ia tidak boleh masuk Makkah, Madinah. Nah sekarang kebalik, visa umrah, visa turis, visa umrah. Jadi terserah yang mana saja bagi masyarakat yang ingin dilakukan. Jadi sebenarnya sampai saat ini undang-undang kita mengatur bahwa umrah itu harus tetap melalui travel, karena sebenarnya kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, karena umrah itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, ada ibadah di situ, di mana ibadah itu adalah ada tata caranya, ada ininya, sehingga pemerintah bukan pemerintah, memang secara undang-undang harus melalui travel. Nah kemudian juga yang harus kita hati-hati sekarang, umrah backpacker itu juga ada yang mengurusi. Ya boleh dikatakan oknum seseorang yang bisa saja dikatakan calo-calo, dan kemudian bisa bermasalah di kemudian hari. Kalau bermasalah ya pertanggungjawabannya agak susah, karena adalah bukan travel yang mendapatkan izin dari pemerintah. Nah kemudian tadi itu kalau upgrade kelas itu hampir setiap pemberangkatan kita itu ada yang upgrade ke bisnis. Jadi selama kelas bisnisnya itu available, ada itu pasti bisa di-upgrade. Jadi umpamanya kalau dari Makassar itu mau upgrade bisnis itu tambah 32 juta. Sudah bisa dapatkan dari yang tadinya ekonomi bisa naik. Jadi ada tambahan sekitar 32 juta per satu orang kalau mau bisnis. Selama seatnya ada. Oke, kalau pertanyaan yang tadi Pak Haji, promo. Itu tadi. Apa coba promo nih karena launching katanya. Ya, promo akan ada kejutan kalau ada yang mendaftar hari ini. Wah, mendaftar memang ke ini hari supaya dapat ke promo. Mendaftar enak, baikku. Siapa tahu ya, buy one get one. Iya. Iya, surprise nih, langsung dari Bapak Presiden. Premium. Iya, jadi langsung dapat promonya langsung cus gitu. Oke, baiklah, luar biasa hari ini. Sebelum kita closing, kita akan menyaksikan dan mendengarkan dulu. Ini adalah presentasi dari Bapak Haji Adnan Syahrudin yang akan mempresentasikan bagaimana umroh premium Taskia Tour bersama Garuda Indonesia. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Haji Adnan, silakan. Nah ini orangnya. Yes, luar biasa. Selalu sering di balik layar ya. Dan ternyata hari ini Mbak Dian juga hadir bersama kita, Bank Danamon Syariah. Bank Danamon Syariah. Bahkan udah siap? Luar biasa. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya berdiri di sini sifatnya hanya untuk menegaskan kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami, apa yang sudah disampaikan oleh MC. Hanya akan menegaskan kembali beberapa fitur-fitur yang menjadi keunggulan dari PT Taskia Global Mandiri. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang perjalanan, maka orang akan selalu bertanya siapakah travel yang memberangkatkan itu. Kalau orang berbicara tentang premium, maka orang akan bertanya apakah kemudian travel itu mempunyai kemampuan. PT Taskia Global Mandiri
sudah berdiri selama 24 tahun. Kalau berbicara tentang umur, orang Bugis mengatakan kalau nih. Dan di dalam perjalanan 24 tahun itu, alhamdulillah kami belum pernah melakukan atau mendapatkan masalah. 24 tahun kami komitmen memberangkatkan, apakah itu umrah, apakah itu haji khusus. Haji khusus selama 24 tahun itu hanya 2 kali tidak memberangkatkan, itu pun karena ada COVID yang membatasi orang ke Tanah Suci. Ayo lanjut. Selama 24 tahun itu pengalaman sudah mengajarkan kami banyak hal. Berdasarkan pengalaman itu kami mendapatkan penghargaan. Ada penghargaan dari Standarisasi Nasional Indonesia dalam bentuk SME Award pada tahun 2019-2021. Ada penghargaan dari Raksa Nugraha Award tahun 2019 tahun 2020. Semua penghargaan ini itu tidak didapatkan secara begitu saja karena kami dinilai oleh lembaga yang berkompetensi. Kalau misalnya berbicara tentang Raksa Nugraha Award itu, saya ingat 2019 kami diuji oleh 14 pakar profesor di gedung kementerian waktu itu. Dan alhamdulillah kami dianggap memenuhi persyaratan, dan penghargaan ini hanya diberikan kepada satu travel, dan travel itu adalah PT Tazkiyah Global Mandiri. Selanjutnya, umrah dalam pandangan kami, PT Tazkiyah Global Mandiri, umrah itu bukan perjalanan biasa. Umrah itu tidak hanya berbicara tentang perjalanan fisik, akan tetapi berbicara tentang perjalanan rohani. Umrah itu tidak boleh hanya berbicara tentang jemaah, akan tetapi orang yang memperjalankan ibadah umrah itu juga harus memikirkan keluarga yang ditinggalkan. Umrah itu adalah, kalau tadi disampaikan, adalah sebuah perjalanan spiritual. Untuk apa? Sesungguhnya untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Sang Pencipta. Makanya lahirlah apa yang disebut dengan umrah premium ini. Ayo lanjut. Apa itu? Layanan yang tidak hanya melayani atau memperhatikan fisiknya saja. Jadi kalau berbicara tentang umrah, maka kita tidak boleh hanya memperhatikan fisiknya saja seorang jemaah, akan tetapi kita juga harus memperhatikan rohaninya atau kebutuhan rohaninya. Nanti akan saya jelaskan fitur-fitur yang memenuhi itu. Layanan itu tidak hanya memperhatikan keamanan dan kenyamanan jemaah, akan tetapi keluarga yang ditinggalkan itu pun tidak boleh merasa khawatir terhadap keluarganya yang sementara berangkat ke Tanah Suci. Karena jangan sampai keluarganya berangkat ke Tanah Suci, keluarga yang ditinggalkan itu merasa khawatir. Nanti akan saya jelaskan fitur-fiturnya. Selanjutnya sudah disampaikan tadi, layanan yang memberikan fasilitas premium atau yang kami sebut dengan layanan bintang 5. Apa itu layanan bintang 5? Kalau kita berbicara tentang penerbangan, maka sudah disampaikan tadi kami bekerja sama dengan Garuda, maskapai Garuda Indonesia. Kenapa harus maskapai Garuda Indonesia? Silakan jawab sendiri yang pernah memakai Garuda dan yang pernah memakai pesawat lain. Bandingkan mati sendiri. Saya tidak usah menceritakan A sampai D Garuda seperti ini, yang lain seperti ini. Saya kira ada semua di kepala seperti apa perbandingannya itu. Keluarga Pak Haji Herman, Pak Bang Taufik, dan yang lain dulu itu selalu mengatakan, kapan Tazkiyah pakai Garuda? Yang ada dulu Pak Haji, Garuda ini. Selanjutnya, hotelnya itu di Madinah kami memakai Millennium Atik, di Mekah kami memakai Pullman Grand Zamzam atau bintang 5 setara. Jadi kalau tadi maskapainya memakai maskapai pesawat Garuda, maka hotelnya juga kami memakai hotel bintang 5 setara. Ayo dilanjut. Yang paling penting di dalam perjalanan ini adalah jangan lupakan unsur dari pembimbing itu. Kenapa penting? Pembimbing inilah nanti yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat yang mengaturnya. Ingat, ada banyak orang yang mau berangkat umrah, mereka melaksanakan, bilang tetanggaku kalau mau ke berangkat umrah kasih begini.
Nah bilang tetangga aku kalau mau ke berangkat umrah ambil ke batu-batunya Arafah misalnya. Gunting sudut kiswah tahun 2018 sudah terjadi itu. Pengguntingan sudut kiswah. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada layanan bimbingan dari orang yang mengetahui pasti syariat tentang dilaksanakannya ibadah umrah itu. Maka Tazkiyah memberikan persyaratan untuk pembimbing itu, mereka berpengalaman kurang lebih dari 10 tahun. Mereka 10 tahun melakukan pembimbingan ibadah. Kalau yang hadir di sini ada 2 orang, Bapak Haji Rahman Kambi, senior kami semua ini, Bapak Dr. Haji Amin Said LCMA, bukan 10 tahun, di atasnya 10 tahun itu. Mungkin 29 tahun nih Pak Haji. Ada kalau berbicara tentang pengetahuan agama, yang hadir pembimbing Tazkiyah itu, kami mengatakan bahwa kalau bisa S1-nya di Al-Azhar Kairo Mesir. Karena bukan hanya pengetahuan agama, akan tetapi kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan yang paling penting insya Allah mudah atau berjiwa mudah. Karena kenapa? Mereka berangkat bukan hanya untuk melayani pembimbingan ibadahnya, akan tetapi untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat ini. Kalau berbicara, ada layanan kesehatan, ada layanan manasik. Jadi karena ini tentang perjalanan fisik, maka kita harus memastikan bahwa jemaah sebelum berangkat itu harus siap secara fisik. Makanya Tazkiyah mulai tahun 2011 itu, tahun 2013, kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum jemaah itu berangkat. Di sini ada dokternya, Dr. Haji Muhammad Rusli, yang sudah mendampingi Tazkiyah selama puluhan tahun. Beliau bertugas untuk memastikan kesehatan jemaah itu. Kalau tadi alhamdulillah, kalau misalnya nanti umrah premium ini, insya Allah juga akan ada dokter yang menemani. Tadi sudah disampaikan. Ada layanan manasik. Layanan manasik di Tazkiyah itu, Bu. Kalau misalnya sebelum keberangkatan, itu manasiknya manasik persiapan keberangkatan. Nanti ketika jemaahnya sudah berada di Madinah, maka di situ nanti akan masuk manasik tentang pelaksanaan ibadah umrah. Jadi bagi yang mau bertanya terkait dengan pelaksanaan ibadah ini, toh tadi pembimbingnya itu menemani ibu-ibu bapak-bapak mulai dari berangkat sampai pulang. Jadi tidak, kalau misalnya ada yang mengatakan nanti di sana ada yang membimbing yang biasa disebut dengan mutawif apa segala macam, kami tidak memakai istilah itu. Kenapa? Karena pembimbing itu harus menemani jemaah itu mulai berangkat sampai kembali ke tanah air. Karena bisa saja ada hal-hal yang mau dipertanyakan selama proses perjalanan itu. Ada layanan asuransi, baik itu asuransi jiwa maupun itu asuransi perjalanan. Sekali lagi tadi saya mengatakan bahwa bukan hanya tentang jemaah yang diperhatikan, akan tetapi tentang keluarga yang ditinggalkan. Kami ingin ketika keluarga menyerahkan keluarganya kepada kami untuk diberangkatkan, mereka merasakan bahwa insya Allah jemaah saya akan mendapatkan keamanan. Karena kenapa? Ternyata sebelum berangkat ditesi dulu sama Pak Dokter. Pak Dokter di? Ditanya-tanya dulu sama Pak Dokter. Dikasih dulu vitamin sama Pak Dokter, dikasih obat-obatan sama Pak Dokter. Bahkan tanpa misalnya diminta-minta, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, kami sudah membackup bapak-bapak, ibu-ibu dengan layanan asuransi yang kami siapkan. Tentu dalam prakteknya masih banyak kekurangan-kekurangan, dan disitulah kemudian masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami untuk memberikan peningkatan dalam hal pelayanan yang kami berikan. Satu-satunya kami masih patut berbangga karena sampai saat ini PT Tazkiyah Global Mandiri menjadi satu-satunya travel yang memberikan garansi kembali uang tak apabila yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang didapatkan di sana. Jadi kami masih menjadi satu-satunya travel yang memberikan garansi uang kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu apabila sekali lagi yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang didapatkan di sana. Maka ada yang bertanya, kalau begitu apa alat hukumnya? 2016 pada bulan Juni tanggal 29 kami menjadi travel pertama
yang meluncurkan akad perjanjian jual beli tiket umrah dan akad perjanjian jual beli tiket haji. Apa isinya akad itu? Di situ diatur hak dan kewajiban tak sebagai seorang jemaah dan hak kewajiban kami sebagai seorang pelayan atau sebagai seorang yang memberangkatkan. Apabila dalam perjanjian ada yang tidak terlaksana, maka di situ juga diatur aturan komplainnya. Silahkan melakukan komplain dan nanti akan kita selesaikan sesuai dengan yang ada di perjanjian. Program yang siap jual ada pada tanggal 25 Juli dan 22 Agustus dan juga ada pada tanggal 26 September. Tadi pimpinan kami mengatakan bagi yang mendaftar hari ini akan mendapatkan sesuatu yang mengejutkan. Mendaftar makin cepat-cepat. Mendaftar makin dulu cepat-cepat. Lapor minamata, pilih makin tanggal yang ada di situ. Maka insya Allah kalau tadi berbicara promo ya nanti sudah disampaikan tadi oleh pimpinan kami. Lanjut. Itinerarinya saya kira tadi sudah dijelaskan secara sepintas bahwa kami mendapatkan 2 kali Madinah, transitnya di Jakarta. Sebelum berangkat ada hotel transit. Hotel transit itu maksudnya 1 malam sebelum berangkat ke Tanah Suci, kami inapkan dulu di hotel yang ada di Makassar. Program ini Bu mulai 2011 kami lakukan. Jadi mulai 2011, Tazkiyah itu selalu menginapkan jemaahnya 1 malam sebelum keberangkatan. Tujuannya apa? Sederhana. Kalau kita berangkat dari Makassar jam 12, 4 jam sebelum berangkat terbang kita sudah harus ada di bandara. Berarti jam 9 kita sudah harus di bandara. Bagaimana yang dari Bone yang perjalanannya 7 jam harus meninggalkan kampungnya jam 3 subuh. Bagaimana yang dari Sengkang yang perjalanannya 5 jam harus meninggalkan kampungnya jam 4 subuh. Maka bisa dibayangkan jam 3 subuh mereka meninggalkan kampungnya, jam 1 itu ke jam 10 siap-siap memang mi. Salaman mi. Nah itu mi Pak jamaah nah berapa? Berapa mau dibelikan cere? Nah itu kan budaya tak begitu. Nah itu mi artinya apa? Ada jeda belum berangkat jemaah itu capek memang. Bahkan bisa jadi belum berangkat jemaah itu kasihan memang tensinya. Panas mi kepalana, ada mami, ingusan mi, anak-anak kalau ingusan itu. Nah 1 malam di Makassar itu untuk menghindari itu. Dan ini tidak hanya untuk jemaah yang dari Makassar, yang dari Bone, yang dari Gorontalo, yang dari Palu, yang dari Manado, yang dari Makassar pun semua jemaah itu kami berikan fasilitas yang sama. Karena yang dari Makassar juga itu betul mereka tempatnya dekat, tapi banyak tetangga datang. Ada tetangga datang, ada ini, ada ini. Akhirnya apa? Waktu istirahatnya sedikit. Maka 1 malam saat itu sesungguhnya untuk memastikan kesiapan fisik tak untuk berangkat. Karena biar Nabi Pak Dr. Rusli itu, biar apa kita mau laksanakan di sana, apa kita mau kalau sakit, mau apa? Mau apa? Bagus sih perencanaan nanti di Madinah muka begini, nanti di sini muka begini. Jam 3 ditinggalkan kampung lah. Sampai di sana tidak ada, sampai di bandara tidak ada istirahatnya. Akhirnya sampai di Madinah baru istirahat pun 5 hari. Istirahat pun dikesan di Madinah 5 hari. Nah, bagus rencana tapi mau apa kalau sakit? Nah, makanya layanan itu, transit itu untuk memastikan itu dan 2011 kami sudah melaksanakan itu. Ayo dilanjut. Haji khusus bapak-bapak ibu-ibu, sekali lagi Tazkiyah tidak melayani haji selain haji yang resmi. Yang resmi dalam pandangan Kementerian Agama itu hanya ada 2, yang disebut dengan haji reguler yang difasilitasi oleh Kementerian Agama dan yang disebut dengan haji khusus yang difasilitasi oleh travel. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang pendaftarannya apanya karena tadi sudah dijelaskan. Tapi ada layanan, lanjut Panar, di Pesantren Haji Indonesia. Ada layanan Pesantren Haji Indonesia. Apa itu? Bu, mendaftar hari ini, kalau haji khusus mungkin berangkat 6 tahun. Kalau yang berangkat tahun ini di Tazkiyah, itu rata-rata masuk masa tunggu 5 sampai 6 tahun. Pertanyaannya,
6 tahun apa yang kita lakukan selama masa tunggu itu? Apa yang diberikan oleh travel selama masa tunggu itu? Maka di Tazkiyah ada yang disebut dengan layanan masa tunggu. Apa itu? Kami meluncurkan program yang disebut dengan Pesantren Haji Indonesia yang memberikan semacam manasik atau bimbingan kepada ibu-ibu mulai pada saat ibu-ibu mendaftar sampai nanti berangkat. Pelaksanaannya 1 kali 1 minggu lewat Zoom. Jadi pelaksanaannya itu 1 kali 1 minggu jam 4 waktu Makassar itu kami masih melaksanakan dulu secara online. Kami belum melakukan secara offline. Materinya sekarang ini karena sudah mendekati pemberangkatan ibadah haji, kami sudah membahas tentang sunnah-sunnah tawaf. Dulu awal-awal itu, waktu ketika dibuka pelunasan, kami berbicara tentang sejarah Ka'bah. Kenapa dinamai kota Mekah menjadi Mekah? Kenapa Ka'bah itu berbentuk seperti ini? Karena mau berangkat, kami sekarang belajar tentang sunnah-sunnah tawaf. Dulu di awal tahun itu, karena masih jauh pemberangkatan, kami berbicara tentang apa itu bismillah. Kami berbicara tentang apa itu mana asyhadu an la ilaha illallah. Kami berbicara tentang apa pentingnya orang melaksanakan salat. Kenapa ini kami lakukan? Di Tazkiyah, kami selalu melihat bahwa haji itu ada di rukun yang paling tinggi. Ada di rukun kelima. Jadi orang ada salah pandang yang menurut pandangan Tazkiyah itu, terkadang orang mengatakan bahwa untuk meraih kemakburan haji, mereka nanti baru mau berangkat belajar tentang ini, belajar tentang ini, belajar tentang ini. Kalau di Tazkiyah, karena dia berada di rukun kelima, maka kalau mau berangkat, insya Allah kalau bagus di rukun pertama tentang makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah, bagus pelaksanaan rukun kedua tentang sholat, bagus misalkan tak, bagus puasa tak, mabrur itu haji tak. Mabrur itu haji tak. Karena dia berada di rukun teratas. Jangan langsung lompat begini. Nah, itulah yang kami bimbingkan di Pesantren Haji Indonesia, yang pelaksanaannya 1 kali 1 minggu, dan ini juga memberikan ajang wadah bagi Anda yang mendaftar di Tazkiyah itu salam silaturahmi. 1 kali 1 minggu pasti ketemu di Tazkiyah. 1 kali 1 minggu pasti ketemu di Tazkiyah. Karena banyak kejadian mendaftar ki nanti ketemu ki nanti na telepon ki mau maki berangkat baru ki na telepon. Mau pergi berangkat baru ki ketemu. Kalau di Tazkiyah 1 kali ki 1 minggu pasti kita ketemu. Hal inilah yang memberikan pelajaran penting bagi kami selama Covid kemarin 2 tahun itu. Tazkiyah masih menjadi travel pertama mungkin satu-satunya yang tidak pernah tutup kantor kasihan, berusaha bertahan hidup di tengah terpaan Covid yang ada itu. Dan apa yang terjadi justru pada saat Covid itu kami masih mampu bertahan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Terakhir ada kata-kata tagline tenang di setiap langkah. Kalau pesantren haji hadir untuk memberikan layanan bimbingan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya intinya kami ingin memberikan ketenangan kepada ibu-ibu dalam setiap langkahnya menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kami memberikan layanan fasilitas umrah premium dengan berbagai macam fasilitasnya, pemeriksaan kesehatannya, asuransinya, pesawatnya, layanan hotelnya, pembimbingnya, sesungguhnya tujuannya hanya satu, apa itu? Memberikan ketenangan di setiap langkahnya bapak-bapak, ibu-ibu untuk menuju 2 tanah suci Madinah bertemu dengan Rasulullah, dan tanah suci Mekah untuk mengitari Ka'bah insya Allah. Jadi sekali lagi, apapun semua ini, kami sebagai travel pelaksana ingin sekali ketika ibu-ibu berangkat ke sana tidak ada yang dipikirkan. Ibu-ibu berangkat ke sana tinggal berangkat, keluarga pun yang ditinggalkan tidak menjadi khawatir. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa travel PT Tazkiyah Global Mandiri adalah travel yang pantas untuk memberangkatkan keluarga bapak-bapak, ibu-ibu. Sekian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Hajatan. Luar biasa ya. Yes. Tentunya pada kesempatan hari ini Mbak Dian, ini semakin banyak juga yang hadir walaupun di ujung-ujung acara ini. Iya. Ya, tentunya kita akan segera mengakhiri prosesi launching Umrah Premium Taskia Tour bersama Garuda Indonesia. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan melalui live YouTube, live Facebook Taskia Tour. Ada mungkin closing statement dari Muamalat? Ada yang ingin Sudah sampaikan, cukup? Pak Zainal? Oke, Pak Haji, sudah cukup ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Kita berharap ini bisa mengedukasi masyarakat. Tadi pertanyaannya terkait dengan backpacker itu juga sudah dijelaskan, dan juga promo-promo. Kalau ada yang berminat silakan mendaftar saja. Siapa tahu langsung mendapatkan all you can eat. All you can eat itu kalau salah. Kalau Taskia mendapatkan hari ini dapat promo. Betul. All you can eat di Novotel paginya. Yang pasti kita berharap bahwa pertemuan hari ini semakin menambah wawasan kita. Insya Allah semakin menggetarkan hati kita untuk terus mengingat Taskia dan selalu di hati. Lagi melakukan perjalanan umroh, apalagi premium, adanya di Taskia Tour. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik wa syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mal lak wal mulk la syarika lah. Iya, itu. Baiklah, sebagai penutup kita berikan aplaus yang meriah Dian Ekawan. Sekali kita buka Terima kasih kepada Bapak Presir Taskia Tour atau Taskia Global Mandiri, Bapak Haji Ahmad Yani, dan juga Regional Consumer Manager Bapak Zainal dari Bank Muamalat tentunya. Dan tentu untuk seluruh yang hadir, diantaranya ada alumni jamaah, ada juga tentunya masyarakat yang ingin mengenal Taskia, juga yang hadir Garuda Indonesia, Bank Muamalat, Asuransi Cuk Syariah, Asuransi Askrindo Syariah, Asuransi Surik Syariah, dan teman-teman media yang hadir. Mbak Dian, lagunya spesial dong. cukup Pakai telur? Iya, Pakai telur? pakai telur. Ada ini juga, ada dagingnya, satenya. Ya, lengkap premium. Oke, persembahan Dian Ekawati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wa mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi bermulia di tanah suci. Ini di ujung acara kita kan kemudian mereka langsung ada ehonya enak ini. Sekali lagi terima kasih kepada PT Taskia Global Mandiri, terusus kepada Bapak Haji Ahmad Yani Farudin, juga teman-teman dari Bank Muamalat, ada Pak Sari, ada Pak Ibi, ada Pak Haji Mulyadi. Terima kasih banyak sudah ada di sini. Ya, ini lagu karena kita sudah ingin say goodbye. Kembali ke lagu Bugis biar ada semangat ya. Iya. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Taskia Tour untuk launching Umrah Premium Taskia Tour pada hari ini ya. Yang mau berangkat umroh dalam waktu dekat di bulan Maret kami ucapkan selamat. Ada Bapak Haji Arman, saya juga insya Allah berangkat tanggal 10. Gak ada yang nanya ya? Iya gak ada, saya sendiri kan yang ngomong ya. Ya tentu bersama Taskia ya.
Saya